mengenalkan sejarah singkat psikologi pendidikan, tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak usia dini, dosen pengampu Ibu Asih Pujiastuti MA. Nama Az-Zahra Nurul Fida, NIM 2322004, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung 2024. Sejarah singkat psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin ilmu, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode itu sendiri. Secara sederhana dan praktis, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan penelitian psikolog yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas seorang guru dalam proses belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang penguraiannya lebih banyak tekanan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama mempengaruhi proses keberhasilan belajar. Psikologi merupakan gabungan dari dua ilmu yang berbeda. Psikologi adalah pengetahuan kejiwaan, mengkaji tentang perilaku individu, mencari tahu karakter perkembangan seseorang. Sedangkan pendidikan yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Maka psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi pendidikan muncul pada akhir abad ke-19 dan awal mula dirintis oleh 3 orang ahli dalam bidang psikologi. Mereka ialah William James, John Dewey, dan E.J. Thorndike. Mereka ialah orang-orang berkulit putih yang sebelum adanya perubahan undang-undang dan kekuasaan hak sipil pada tahun 1960-an, mereka hanyalah segelintir orang berkulit putih yang meraih gelar yang diperlukan untuk mendobrak dan melakukan riset pada bidang ini. Kemudian, 2 perintis asal Amerika keturunan Afrika, Mami dan Kenneth Clark, melakukan riset terhadap anak-anak pada tahun 1932. Psikologi keturunan Latin George Sanchez melakukan riset yang menunjukkan tes inteligensi yang ternyata bisa secara kultural terhadap anak-anak dari kelompok etnis tertentu. Riset ini tersusun berlanjut sampai perkembangan hal-hal luar biasa muncul dalam ilmu psikologi. Objek psikologi pendidikan bertuju kepada proses belajar anak, metode yang digunakan dalam belajar guru pada anak di sekolah, evaluasi program yang digunakan, motivasi yang diberikan kepada anak-anak dalam membantu meringankan beban anak dan guru sebagai penindak lanjut perbuatan keseharian anak. Manfaat yang ditimbulkan dari mengkaji psikologi pendidikan ialah untuk menelaah kondisi dalam proses belajar yang berbeda-beda, memahami perbedaan satu siswa dengan yang lainnya, hingga jika salah satu peserta didik memiliki suatu permasalahan tertentu, seorang guru dapat mencari jalan keluarnya. Kemudian, pemilihan metode juga sangat membantu pada guru untuk memahami karakteristik seorang murid, terlebih lagi permasalahannya yang ada pada murid. Menerapkan prinsip-prinsip seperti tujuan, media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pelajaran berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Istilah psikologi pendidikan pada hakikatnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu psikologi serta pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengertian psikologi pendidikan, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian psikologi serta pengertian pendidikan secara terpisah. Psikologi pendidikan didirikan pada beberapa ahli dalam bidang psikologi tersebut yang muncul pada akhir abad ke-19. Dikutip dari buku Psikologi Pendidikan karya John W. Santrok, para tokoh ini ialah William James, John Dewey, dan E.L. Thorndike. Para perintis ini menjadi orang-orang yang terkenal dalam sejarah berdirinya psikologi pendidikan. Berikut sejarah singkat mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama, William James. William James meluncurkan buku pertamanya, yaitu Principles of Psychology, tahun 1890.
James melakukan beberapa perkuliahan berjudul Berbicara kepada Guru. James membahas penerapan psikologi dalam memberikan didikan kepada anak-anak. Ia berpendapat bahwa eksperimen psikologi laboratorium tidak memaparkan cara memberikan pengajaran kepada anak-anak secara tepat. Beliau menekankan pada melakukan pengamatan pembelajaran di ruang kelas. Ia merekomendasikan pelajaran satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anak. Yang kedua, John Dewey. Ia adalah tokoh utama kedua yang membentuk bidang-bidang psikologi pendidikan. Dewey mendirikan laboratorium psikologi pendidikan besar pertama di Amerika Serikat di Universitas Chicago pada tahun 1894. Ia berpendapat bahwa anak lebih baik belajar dengan praktik. Ia juga mengatakan pendidikan harus fokus kepada anak secara keseluruhan dan menekankan adaptasi anak-anak terhadap lingkungan. Yang ketiga, E.L. Thorndike. Perintis ketiga bernama E.L. Thorndike 1974 hingga 1949. Titik fokus dalam risetnya terdapat pada evaluasi, pengukuran, dan mempromosikan prinsip keilmuan dalam pembelajaran. Beliau juga mengemukakan bahwa hal penting pada sekolah ialah mengasah kemampuan bernalar pada siswa, dan ia unggul dalam mendorong studi ilmiah terhadap proses belajar dan mengajar. Menurut Budiartanto, tahapan edukatif yang mencakup lingkup pendidikan formal yang diimplementasikan kepada seorang siswa ketika dalam masa belajar di sekolah mencakup beberapa dimensi. Di antaranya, yang pertama, siswa. Mencakup aspek seperti karakter tumbuh kembang anak, karakter individual, perkembangan, karakter, dan keadaan mental. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencakup seperti beberapa aspek seperti psikologi belajar, motivasi belajar, dampak belajar, temuan tentang problem dalam belajar. Yang ketiga, penilaian terkait hasil belajar, implementasi metode statistik pada studi serta aktualisasi studi dalam permasalahan pendidikan. Yang keempat, kepemimpinan dan perencanaan pendidikan merupakan pimpinan dalam memperjuangkan pengembangan mutu pendidikan. Psikologi pendidikan berfokus pada permasalahan yang ada dalam pendidikan, baik pengajaran guru dan permasalahan belajar peserta didik. Misalnya, permasalahan dalam penilaian dalam proses belajar mengajar, penilaian dalam kerumitan belajar, maupun rentang waktu tumbuh kembang anak dalam belajar. Kegunaan psikologi pendidikan. Yang pertama, untuk menelaah situasi pada kegiatan pembelajaran. Psikologi pendidikan telah memberi sumbangsih kepada pengajar serta calon pengajar dalam membantu memperbaiki tingkat kemampuan siswa pada kegiatan pembelajaran pada situasi yang berlainan. Yang kedua, selain memberikan pengajaran, guru juga harus melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian. Hal ini berguna untuk mengukur atau menilai pengetahuan siswa dan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, psikologi pendidikan dapat memberikan bimbingan kepada guru dalam melakukan penilaian kepada siswa secara adil. Sekian video pembelajaran yang berjudul Sejarah Singkat Psikologi Pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.